Oke, baik. Selanjutnya ada modul time off, di mana modul time off ini adalah modul untuk yang membantu um, pengelolaan untuk meminta cuti, baik itu cuti bersalin, cuti tahunan, atau cuti apapun segala macamnya. Nah, di time off sendiri ini, di sini saya untuk flow-nya akan menggunakan 3 role, yaitu manager HR, staff data, dan juga manager produk, data, dan teknologi untuk sebagai approval. Yang pertama, mungkin dari manager HR akan mengakses modul time off terlebih dahulu, lalu pilih configuration untuk membuat time of types. Nah, nanti data-datanya setelah diisi time of type datanya, setelah itu akan dibuat allocation. Nah, nanti langsung ganti ke staff data, di mana nanti staff datanya akan mengecek apakah jatah dari cutinya ini masih ada atau enggak. Kalau misalkan emang nggak ada, nanti dia akan request ke manajer HR untuk meminta menambahkan daftar jatah cutinya karena belum terdaftar. Nah, jika sudah tersedia, dia langsung membuat time of request, yang nantinya data-datanya akan dia isi sendiri, dan lalu dia klik untuk mengajukan permohonan cutinya. Nah, nanti setelah dari permohonan cutinya ini akan disalurkan ke atasan dari staff data ini dulu, yaitu adalah manajernya. Nah, dari manajernya ini jika sudah mendapat approval, lalu akan diserahkan lagi ke manajer HR untuk mendapatkan second approval. Nah, kalau misalkan udah dapat second approval, maka cutinya itu telah disetujui dan sudah terkonfirmasi. Oke. Selanjutnya kami akan membahas bagaimana bisnis proses yang kami lakukan pada modul ekstra, di mana modul ini merupakan modul yang bukan bawaan dari UDU. Baik, modul ekstra pertama yang kami gunakan adalah employee checklist, di mana modul ini membantu pengelolaan tugas onboarding dan juga offboarding karyawan dengan daftar cek otomatis untuk memastikan kelengkapan proses administrasi. Di mana di sini skenario ini dibuat untuk staff human resource, di mana proses ini melalui akses modul employee, lalu juga buat checklist untuk karyawan, memilih karyawan, dan tetapkan checklist ke karyawan. Dan nantinya dari situ staff human resource bisa memonitor penyelesaian checklist, dan terakhir adalah tandai checklist yang sudah selesai. Baik, modul ekstra yang kedua adalah modul dashboard, di mana modul ini menyediakan tampilan data dan laporan secara real time untuk memantau kinerja dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Jadi di sini skenario yang kami buat adalah monitoring kinerja HRD, di mana skenario ini dilakukan oleh staff human resource, di mana flow-nya ini mulai dari akses modul dashboard, lalu juga melihat data kinerja HRD, lalu juga analisis data dashboard, dan yang terakhir mengambil tindakan berdasarkan hasil analisis. Baik, selanjutnya modul extra announcement. Jadi modul extra announcement di UDU ini itu berguna untuk membantu perusahaan menyampaikan informasi penting secara terstruktur seperti kebijakan baru, acara internal, atau perubahan organisasi, sehingga untuk memastikan karyawan menerima informasi tepat waktu melalui notifikasi yang dapat dilacak. Jadi di sebelah kanan ini adalah skenario bisnis proses terjadi dari announcement, di mana terdapat 3 aktor utamanya, yaitu HR, manajer HR, dan karyawan, di mana diawali oleh staf HR. Di sini dia membuat draft pengumuman, kemudian dilanjutkan oleh manajer HR. Dia akan melakukan peninjauan untuk draft pengumuman tersebut, kemudian terdapat decision apakah draft pengumuman tersebut disetujui atau belum. Jika belum, maka akan lanjut ke staf HR akan melakukan revisi draft pengumuman tersebut dan memberikan draft pengumuman kembali. Nah, jika sudah disetujui oleh manajer HR, maka manajer HR tersebut akan melakukan publikasi pengumuman sehingga karyawan bisa membaca pengumuman dan prosesnya berakhir. Selanjutnya adalah modul extra employee badge and rewards. Jadi modul employee badge and rewards di UDU ini itu memberikan penghargaan berupa badge untuk mengakui pencapaian karyawan, meningkatkan motivasi, dan membangun budaya apresiasi dengan harapannya seperti itu. Nah, HR atau manajer dapat membuat badge, mengusulkan kandidat, dan memberikan penghargaan secara transparan. Dan di sebelah kanan ini adalah skenario yang terjadi bisnis prosesnya dari modul ini, di mana terdapat 3 aktor utamanya, yaitu manajer HR, dan karyawan. Diawali oleh manajer HR, dia akan membuat badge terlebih dahulu, kemudian staff HR akan mengusulkan kandidat karyawan penerima badge, kemudian manajer HR akan melakukan peninjauan usulan kandidat tersebut, kemudian apakah jika sudah disetujui apa belum. Jika sudah, maka dia akan melakukan pemberian badge. Jika belum, maka staff HR akan melakukan revisi terkait usulan kandidat tersebut kembali. Nah, tadi kan jika sudah disetujui, maka manajer HR akan memberikan
pemberian badge. Nah, kemudian terakhir, jika sudah diberikan badge, maka karyawan nanti bisa akan melihat badge yang diberikan oleh manajer HR. Modul yang selanjutnya adalah company policy. Ini adalah modul yang dirancang untuk memudahkan perusahaan untuk mengelola dan menyampaikan kebijakan perusahaannya kepada karyawan yang bisa dilihat di dashboard di Udo. Nah, di sini buat flow-nya sendiri, misalkan seorang direktur ini merumuskan company policy, kemudian diatur oleh manajer HR, dan ini ditambahkan ke dalam Udo, nanti karyawan bisa melihat semua company policy yang diterapkan pada perusahaan. Modul ekstra selanjutnya adalah discipline tracking. Ini digunakan untuk membantu perusahaan dan manajer-manajernya untuk melacak dan mengelola tindakan disipliner yang dilakukan oleh karyawan. Modul ini memungkinkan manajer untuk mencatat dan menetapkan masalah disipliner kepada karyawan dan juga menetapkan tindakan atau action lanjutan kepada karyawan tersebut gitu. Nah, flow-nya lewat stream yang ada di sebelah kanan ini. Misalnya manajer menemukan sebuah isu, kemudian nanti karyawan akan melihat bahwa dia assign kepada satu tindakan disipliner yang di record gitu ya. Dia dapat menunjukkan penjelasan dan nanti tindakannya dapat diambil oleh manajer setelah penjelasan itu diberikan. Oke, baik. Selanjutnya ada employee insurance, modul employee insurance, di mana modul ini tuh dapat membantu untuk perhitungan asuransi dari karyawan ini gitu. Nah, jadi pada modul ekstra ini saya akan menggunakan role juga manajer HR, di mana manajer HR yang akan mengelola insurance dari karyawan-karyawannya. Nah, jadi yang pertama dia akan mengakses dulu modul payroll, bahwa karena dalam modul insurance ini dia akan mendapatkan salary rules, insurance amount, yang itu udah ada code-nya gitu, code dari Python-nya sendiri gitu. Nah, nanti setelah itu dia akan membuat salary structure dengan data salary structure yang ada. Nah, selanjutnya itu setelah itu dia manajer ini akan mengakses model employee untuk memilih staff mana yang ingin dia gunakan. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan staff teknologi, yaitu Den. Nah, setelah itu akan mengakses kontrak data staffnya dulu untuk mengganti salary structure-nya dari yang basic, dari yang default, menjadi salary structure yang sudah dibuat tadi oleh HR-nya. Nah, setelah mengubah salary structure-nya, HR akan mengakses employee insurance, model employee dan di insurance-nya untuk mengakses employee insurance dan akan membuat employee insurance baru. Nah, setelah membuat employee insurance baru ini, di sana kita harus menambahkan policy. Nah, di sana kita akan membuat policy baru dengan memasukkan data policy baru beserta deskripsinya, yang nantinya juga dia akan diminta juga bahwa periode polisinya sebagaimana. Nah, setelah itu telah terbuatlah employee, diklik create dan terbuatlah employee insurance baru. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ada modul reminders to do, di mana modul ini dapat memberikan pemberitahuan kepada semua user atau karyawan, baik dalam app maupun email, untuk pemberitahuan secara massal ya. Jadi untuk flow-nya ini yang pertama ada the start, terus nanti selaku manager, selaku role yang dipakai ini akan melakukan akses kepada modul reminders. Nah, setelah itu akan klik new reminder dan mengisi data-data reminders yang ingin disampaikan kepada seluruh karyawan. Nah, setelah itu klik create reminder dan nanti semua user dapat melihat reminder yang ada di dalam in-app Udo dan juga email. Terima kasih. Oke, modul ekstra selanjutnya yang saya akan bahas yaitu Attendance Calendar View. Jadi modul Attendance Calendar View ini merupakan modul tambahan atau modul ekstra yang menyediakan tampilan kalender untuk mempermudah manajemen kehadiran karyawan. Modul ini memungkinkan HR atau manajer melihat data kehadiran dalam bentuk visualisasi yang berbeda, terutama di sini dinamakan kalender karena visualisasinya itu memang tampilan kalender dengan dokumentasi atau visualisasi kehadiran dari karyawan itu sendiri, termasuk jam kerja absensi dan juga catatan keterlambatannya. Bisa kita lihat dari skenario yang sudah saya buat. Tahapan pertama, pelaku awal yang memulai skenarionya yaitu employee atau karyawan sendiri, yaitu melakukan check-in dan juga check-out ketika mulai bekerja ya. Nah, dilanjutkan dengan proses selanjutnya bahwa sistem ini mencatat kehadirannya dan juga HR memantau kehadiran itu dari segi kedisiplinan dan lain-lain. Setelah itu,
masih di pelaku HR, bahwa HR selanjutnya membuka kalender kehadiran. Jadi yang membedakan di sini bahwa tampilan visualisasi atau visualisasinya itu berbentuk kalender, bisa kita lihat lebih jelas dan tampilannya lebih baik. Selanjutnya, setelah merekapitulasi atau melihat dari dokumentasi berupa kalender ini, HR bisa menganalisa kehadiran karyawannya dari segi kedisiplinan, dari jam masuk, keterlambatan, dan lain-lain, sehingga tahapan selanjutnya bisa dilakukan feedback atau peringatan, tergantung pada kedisiplinan dari karyawan itu sendiri, atau mungkin dari kerajinan karyawan itu sendiri. Intinya di sini bahwa perbedaannya hanya ada tampilan dari modul attendance biasa, perbedaannya tampilan visualisasi kalender. Sekian dari modul attendance calendar view. Oke, modul yang terakhir yaitu skill training. Jadi modul skill training ini digunakan untuk mengelola pelatihan keterampilan karyawan, baik yang diwajibkan berdasarkan kebutuhan organisasi, maupun yang diusulkan manajer, ataupun yang memang tujuannya diinvitasi untuk melakukan pelatihan. Jadi proses ini mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan, perencanaan pelatihan, pelaksanaan, dan pencatatan hasil pelatihan. Jadi kalau dilihat dari skenario-nya, jadi di awal kita identifikasi kebutuhan pelatihan dari hasil appraisal, karena ini kita melanjutkan dari hasil appraisal, feedback atau keterangan yang didapat dari appraisal itu dilanjutkan untuk pelatihan yang lebih spesifik untuk anggotanya atau karyawannya. Kemudian selanjutnya membuat jadwal pelatihan dan tetapkan peserta. Jadi di sini kita buat jadwal pelatihannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di modul training default. Jadi dibuat jadwal pelatihannya, tetapkan pesertanya, lalu dari karyawan sendiri lanjut menjalankan pelatihannya. Di sini melanjutkan dengan seperti as usual untuk modul training. Kemudian setelah karyawan menjalankan trainingnya, akan dilakukan evaluasi oleh HR terkait efektivitas pelatihannya. Jadi akan diberi feedback juga apakah efektif atau tidak, dan jika efektif tentunya akan dicatat hasil pelatihannya, dan jika tidak tentunya akan dievaluasi bahwa diberi keterangan lagi terkait hasil pelatihannya. Jadi ya sekian untuk skill training. Bedanya dengan training biasa bahwa skill training ini lebih terintegrasi dengan appraisal, dan juga skill training keterampilannya lebih spesifik, beda dengan training default bahwa dia melakukan pelatihan untuk training secara umum, dan kalau di sini secara lebih spesifik untuk keterampilan individu. Oke, mungkin sekian untuk modul skill training. Selanjutnya, bisnis proses yang akan kami bahas adalah modul PPH 21. Baik, untuk modul custom yang kami develop di sini bernama PPH 21, di mana modul ini membantu perusahaan dalam menghitung, mencatat, dan juga melaporkan pemotongan PPH 21 secara otomatis. Di mana di sini HR dapat mengelola data pajak, menghitung PPH 21, memotong secara otomatis, dan langsung menggunakan dalam payslip. Jadi di sini skenario ini digunakan untuk manajer HR, di mana nantinya secara garis besar payslip yang akan diberikan kepada employee itu akan secara otomatis mengkalkulate PPH 21 dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Dan selanjutnya konfigurasi VPS untuk PT Appier Commerce di sini kami deploy di cloud service AWS EC2. Ini deploy lewat Docker container yang kemudian diregister lewat DNS-nya rumah web, dan kemudian bisa diakses lewat klien komputer siapa saja di http://appiercommerce.my.id. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.